Selamat datang di channel Kang Hamid Official. Di video kali ini aku akan kasih tahu 5 jenis ikan pembawa hobi yang bisa dipelihara di akuarium. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe sebagai dukungan kamu ke channel ini. Ikan koi. Koi berasal dari bahasa Jepang yang berarti ikan karper. Lebih spesifikasi lagi, koi merujuk pada nishiki koi yang bermakna kurang lebih ikan karper yang berselam emas atau perak. Di Jepang, koi menjadi simbol cinta dan persahabatan. Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk ikan mas yang mempunyai ornamen yang sangat indah dan jinak. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahan dan keberuntungan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Karena ikan koi dipercaya membawa keberuntungan, karena ikan koi berkerabat dengan ikan mas, oleh karena itu di Indonesia disebut ikan mas koi. Jenis ikan koi dibedakan dari warnanya, polanya, dan ukurannya. Di beberapa warnanya adalah putih, hitam, merah, kuning, biru, dan krem. Dan jenis koi yang paling dikenal adalah jenis Go-Sanke yang terdiri dari Kohaku, Taiso Sansoku, dan Showa Sansoku. Ikan arwana. Ikan arwana atau dragonfish adalah ikan yang dikenal dan dipercaya sebagai titisan naga yang merupakan perwujudan dari Dewi Kahyangan atau Dewi Kuan Hiu. Mitosnya bahwa ikan arwana itu akan membawa keberuntungan bagi orang-orang yang memeliharanya. Mitos itu dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya keturunan Tionghoa. Arwana termasuk ikan langka dengan harga yang tinggi, dikarenakan ikan arwana termasuk ikan purba yang sudah mengalami regenerasi beribu-ribu tahun. Rupanya ikan arwana masuk dagangan subjektif. Bagi yang suka harga tinggi tidak menjadi masalah. Akan tetapi bagi yang tidak suka puluhan ribu saja tidak mau beli. Kata penggemar ikan hias, kalau ikan arwana golden atau lebih dikenal saat ini red golden atau RTG sudah sangat cocok dipelihara di dalam rumah karena dipercaya mempunyai energi positif yang besar untuk membawa ketenangan di dalam rumah dan membawa perasaan tentram bagi pemiliknya. Ternyata memberi ikan arwana tidaklah mudah, malah cukup ribet. Biasanya dalam waktu per 24 jam. Menu pakan ikan arwana ada berbagai macam jenis, antara lain ikan mas lokal yang masih hidup dan kecil sesuai ukuran ikan arwana, udang, dan juga jangkrik menjadi menu pakanan ikan arwana. Ikan mas koki. Tak diragukan lagi, ikan mas koki adalah salah satu jenis ikan hias air tawar terpopuler di dunia. Terlepas dari namanya, ikan mas koki memiliki beragam warna. Mereka memiliki warna merah, oranye, putih, kuning, hitam, coklat,
biru, bahkan kaliko. Mereka juga hidup dalam berbagai macam bentuk, ukuran tubuh, dan berbagai karakteristik fisik yang sangat berbeda. Di alam liar, ikan mas memakan krustasi, serangga, dan berbagai tumbuhan air. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus makan. Mereka tidak dapat secara sadar berhenti makan. Memberi makan berlebihan dapat membahayakan kesehatan ikan ini, seperti menyumbat ususnya. Maka, khusus ikan mas koki mengandung sedikit protein dan banyak karbohidrat dari pakan-pakan umumnya. Jenis makanan ini dijual dalam bentuk kepingan yang mengambang dan pelet yang tenggelam. Peminat ikan mas koki dapat menambah variasi makanan berupa kacang polong hijau yang dikupas, kulit arinya, sayuran yang direndam air panas, atau jentik-jentik nyamuk. Anakan ikan mas dapat diberi pakan udang kecil. Sebaiknya kamu memberi makan ikan mas koki ini sedikit demi sedikit, tapi habis, daripada kalian memberi makan banyak namun tidak habis. Dikarenakan pakan yang sisa-sisa tidak dimakan tersebut lama-kelamaan dapat menjadi sumber-sumber penyakit bagi ikan mas koki tersebut. Ikan lohan. Kamu tentu tidak asing dengan salah satu jenis ikan hias yang identik dengan dahinya yang besar dan bulat. Ya, ikan hias ini dikenal dengan ikan lohan yang memiliki banyak peminat karena dahinya yang bulat. Di Indonesia, popularitas ikan ini juga cukup tinggi dan terbukti harga jualnya yang cukup mahal. Ikan lohan juga dipercaya salah satu jenis ikan hias yang dapat membawa keberuntungan baik pada pemeliharanya. Namun tahukah kamu mengapa asal-usul mitos tersebut banyak tersebar di kalangan pecinta ikan? Tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Secara singkat, kepercayaan bahwa ikan lohan dapat memberi keberuntungan berawal dari mitos yang berada di negara Tiongkok. Tak sedikit pecinta ikan hias di Taiwan, ikan lohan sebagai pertanda datangnya keberuntungan. Bahkan, nama lohan tersendiri membawa nama pelindung. Selain membeli seekor ikan lohan, memelihara ikan ini juga mengharuskan kamu untuk menyiapkan dana yang tidak sedikit. Mulai kapasitas akuarium yang bervariasi hingga pemberian pakan yang berkualitas perlu dipersiapkan agar ikan lohan memiliki fisik yang bagus dan terjaga. Ikan dewa. Bagi yang berkunjung ke Kuningan mungkin sudah tak asing di telinga kalian. Kabar jumlah ikan di kolam tersebut merupakan jelmaan prajurit Prabu Siliwangi yang dikutuk karena membelok, yang menjadi mitos yang diyakini para masyarakat terutama di Jawa Barat. Usut punya usut, sosok ikan dewa tersebut ternyata memang cukup unik. Pasalnya ikan dewa berasal dari air tawar khas di Indonesia yang sulit dijumpai di negara lain. Ikan ini juga disebut ikan tor. Untuk merawat ikan dewa, mulai dari telur hingga ukuran besar butuh waktu 1 tahun. Kira-kira bobotnya 1-4 kg. Air dalam kolam juga harus bersih, biar penyakit tidak mudah menyebar. Makanya, untuk membuat ikan ini tetap sehat, kamu harus membersihkan kolam air secara rutin demi menjaga kebersihan kolam ikan tersebut.
Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.